sungguh tidaklah mudah, penuh pengorbanan dan pertumpahan darah. Bersama kesetiaan para sahabat, sosok yang tangguh, mulia dan hebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapkan. Ayat yang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Selesai. Siapa yang piket hari ini? Udah dibersihkan tadi? Sudah. Ya. Yang tidak hadir siapa? Hadir semua? Ya. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah kita hari ini ya tanggal hari Senin ya. Tanggal berapa? 12 Desember 2022. Ya, 12 Desember 2022. Ya. Kita memasuki pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang Khulafa Ur-Rasyidin. Ya. Khulafa Ur-Rasyidin itu berjumlah berapa orang? 4. Siapa aja coba? Ya, namanya? Iya, siapa aja? Coba sebutkan. Yaitu 1 Abu Bakar, Ya. 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, 4 Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi Khulafa Ur-Rasyidin itu ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi itu adalah Khulafa Ur-Rasyidin. Ya, Khulafa Ur-Rasyidin ini yang menggantikan Rasulullah ya dalam memimpin umat Islam. Karena perkembangan Islam itu ada pada masa Rasulullah, sahabat, tabi'in dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ya kita akan mempelajari tentang model kepemimpinan Khulafa Ur-Rasyidin. Ada yang tahu? Ada yang apa namanya? Dalam memimpin sesuatu ya dalam kelompok itu pasti ada seorang pemimpin. Ya, sifat apa yang harus dimiliki oleh pemimpin? Ada yang tahu? Ya, apa aja? Amanah, cerdas, jujur dan bijaksana. Iya, yaitu amanah, jujur, Dan bijaksana. Itu adalah 4 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Kita sebagai umat Islam harus mencuri tauladani
ya Rasulullah, yaitu dengan sifat amanah, jujur dan bijaksana, ya. Kalian sudah pernah memilih seorang pemimpin? Nah, yaitu apa? Ya, ketua. Nah, terus ketua OSIS, ya. Di sini kemarin pemilihan ketua OSISnya gimana caranya? Ada yang ketua atau bendahara, sekretaris OSIS di sini? Nggak ada? Enggak. Anggota? Hah? Siapa ya? Iya, jadi apa nak? Bendahara? Iya. Nah, jadi bendahara. Nah, dalam pemilihan OSIS itu biasanya ada yang dilakukan secara namanya demokrasi atau langsung. Ada juga yang biasanya ditunjuk, ya. Nah, jadi dalam kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini juga kita proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin itu berbeda-beda, ya. Jadi yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Abu Bakar As-Siddiq ini diangkat menjadi pemimpin, yaitu dengan musyawarah, ya antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, ya. Nah, di sini Ibu akan menayangkan tentang tujuan. Pertama kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita, yaitu untuk mengetahui model kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin. Terus yang kedua yaitu akan mengetahui tentang proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin, ya. Nah, di sini ada tentang, boleh dilihat di layar, itu adalah Khulafaur Rasyidin masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Khulafaur Rasyidin tadi dipilih melalui musyawarah, ya. Kenapa? Karena ini keutamaan atau kelebihan Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, yaitu beliau adalah yang mengimani bahwa Nabi Muhammad, ya, adalah utusan Allah. Terus beliau juga orang yang pertama mempercayai Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah sakit, ya, Abu Bakar adalah yang menggantikannya sebagai imam. Setelah itu Abu Bakar adalah orang yang menerima perjanjian Hudaybiyah. Umar. Ya. Jadi itu kelebihan dari Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah itu nanti baru kita, itu salah satunya, ya. Nah, yang kedua adalah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ya, kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini berbeda-beda, ya. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq tadi adalah dalam memimpin, ya. Abu Bakar As-Siddiq ini banyak memerangi kaum murtad, karena pada saat itu Rasulullah wafat, banyak yang menganggap bahwa Islam juga sudah berakhir. Makanya mereka banyak yang keluar dari Islam, tidak mau membayar zakat, ya, dan murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, untuk kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini Ustazah ada video, silahkan
lihat. Utsman bin Affan adalah sosok kaya raya dan dermawan. Ia lahir dari keluarga yang kaya dan berpengaruh dari suku Quraisy, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah wafat setelah perang Badar, lalu dinikahkan dengan Ummu Kulsum, putri Nabi yang lain. Ia dijuluki Zunnurain atau sang pemilik dua cahaya karena beristri dua putri Nabi SAW. Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab pada awal Muharram tahun 24 Hijriah atau 644 Masehi. Sebelumnya, Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkan 6 orang sahabat untuk bermusyawarah memilih khalifah di antara mereka. 6 orang tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka sepakat memilih Utsman bin Affan. Latar belakang Utsman dari keluarga Umayyah yang cukup berpengalaman soal tata negara sebelum datangnya Islam sangat berpengaruh terhadap pemerintahannya. Contoh lain dari keluarga Umayyah yang telah lebih dulu menjabat sebagai gubernur Syam adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu adalah salah satu dari cerita Khalifah Utsman bin Affan, ya. Sebelum melanjutkan materi, ya, masih semangat? Masih. Ya. Jadi untuk melatih konsentrasi, ya, Ibu ada sedikit permainan. Ibu bilang selamat pagi, silakan tepuk 1 kali, ya, 1. Sekarang mulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ya. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Iya. Coba yang sini. Selamat siang. Nah, ada yang salah. Selamat siang 2 kali. Ya. Selamat pagi. Selamat sore. Ya. Selamat siang. Nah, masih ada yang ini. Ya, sekarang semuanya ayo ikutin. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat siang. Nah, ya, jadi semuanya sudah fresh, ya. Kita lanjut pada diskusi, ya. Silahkan bentuk kelompoknya masing-masing. Tulis, jelaskan bagaimanakah proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Jelaskan proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin, karena tapi tadi nanti sesuai dengan kelompok kalian, ya. Proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Sudah? Yang kedua, jelaskan bagaimanakah pola kepemimpinan dari setiap khalifah. Ya, jadi karena 4 kelompok tadi sesuai khalifah masing-masing nanti, ya. Ayo, ada? Kenapa? Yang pertama apa tadi? Proses pengangkatan, kan? Ya, ini. Kalau ini proses, ya. Terus siapa? Utsman bin Affan, ya. Kalau yang lainnya sebenarnya di sini. Ayo sama-sama nyarinya. Sudah, ya. Jadi kita lanjut ke presentasi hasil diskusi kalian.
Ya, kita persilakan ke kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain disimak ya. Kelompok 1 Abu Bakar As-Siddiq. Nama-nama anggota Anita, Sela, Selvi, Aprilia. Proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kaum Ansar menawarkan Sa'ad bin Ubadah sebagai Khalifah dan Abu Bakar menawarkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Kemudian Umar menolak usulan Abu Bakar. Umar mengatakan bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi Khalifah dari kaum Muhajirin. Pusat kekuasaan bersifat sentral, dimulainya penulisan Al-Quran. Ya, itu dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, untuk kelompok 2 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kelompok Umar bin Khattab. Pertama, jelaskan bagaimana proses pengangkatan Umar bin Khattab. Ya. Ketika Abu Bakar sakit, beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Tujuan agar ketika peninggalan beliau tidak ada kemungkinan perselisihan di kalangan umat Islam untuk masalah khalifah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, sekarang kita akan mengevaluasi sedikit ya, mengevaluasi hasil diskusi kita, yaitu proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin itu berbeda beda. Yang pertama ya, ada yang tahu? Ada yang bisa menyimpulkan? Jadi Khalifah pertama Abu Bakar diangkat berdasarkan musyawarah. Terus Khalifah yang kedua dipilih berdasarkan langsung ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar. Terus yang ketiga Utsman bin Affan dipilih oleh tim formatur, yaitu yang dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan Khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib dipilih langsung oleh sebagian umat Islam ya. Jadi dari keempat khalifah kita itu yang sama dengan pemerintahan kita sekarang ini adalah khalifah yang keempat, yaitu dengan dipilih langsung oleh sebagian umat Islam. Nah, yang terakhir kita akan melakukan tes ya, hasil pembelajaran kita pada hari ini. Nanti siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah ya. Silakan dibaca dulu tadi. Nanti Ibu kasih soal dan kalian yang menjawab. Dengarkan baik-baik ya. Di bawah ini adalah para pemberontak atau nabi palsu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, kecuali A. Musailamah Al-Kadzab, B. Saja'ah, C. Tulaiha, D. Aswad
Bahri. Siapa yang bisa menjawab? Ya, siapa namanya? Anita. Siapa? B. Saj'a. Benar? Benar. Tepuk tangan untuk Anita. Ya, seperti janji saya tadi, kalau yang bisa jawab dapat. Ya, selamat ya. Yeay. Pertanyaan yang kedua, ayo siap-siap, siapa yang bisa menjawab? Proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah melalui sistem titik-titik. A. Penunjukan langsung. B. Musyawarah. C. Pemilihan umum. D. Pengangkatan langsung. Ya. Musyawarah. Benar? Benar. Ya, beri tangan. Dapat. Nanti bagi-bagi ya. Tolong, Nak. Kasih ke belakang. Iya. Nah, yang terakhir untuk sekarang ini ya. Nomor selanjutnya, dengarkan baik-baik. Ketika menjabat sebagai khalifah, Umar bin Khattab menamai dirinya dengan sebutan A. Khalifatur Rasul. B. Khalifatullah. C. Amirul Mukminin. D. Amirul Muslimin. Ya, silakan angkat tangannya. Ya, ceng. Jadi yang itu dulu ya tadi, duluan yang itu, nggak apa-apa. Ayo, siapa namanya? Sela. Siapa? Apa jawabannya? Amirul Mukminin. Ya, tepuk tangan untuk Sela. Nah, yang ini siapa namanya tadi? Aulia. Kalau Khalifatur Rasul itu untuk khalifah siapa? Nggak tahu? Abu Bakar. Iya, benar. Iya. Jadi dua-duanya dapat ya. Iya. Nggak apa-apa, bagus. Berarti dia lebih ini ya, semangat. Nanti bagi temannya. Sudah ya, cukup untuk hari ini. Kita sudah membahas tentang proses pengangkatan Khalifah Rasyidin dan serta pola kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita menyanyikan Indonesia Raya. Silakan berdiri. Ya, dipimpin oleh ketua kelas. Nggak usah sampai terakhir nanti. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Sudah, ya. Silakan duduk.
Ya, kita cukupkan untuk hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa. Insya Allah Tuhan.